Seorang CEO menyadari bahwa anaknya yang buta yang biasanya murung kini menjadi lebih ceria. Diam-diam ia pun mengintip keseharian putrinya dan betapa terkejutnya ia ketika melihat putrinya bermain dengan seorang anak gembel. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Keheningan di rumah besar itu terasa dingin. Bahkan di tengah hari yang terik, udara lembab membawa aroma bunga-bunga mahal dari taman yang terawat sempurna. Namun bagi Amara, aroma itu hanya menjadi pengingat akan kandang emasnya. Amara Kirana, putri tunggal dari CEO Kencana Group, Pak Bagas seharusnya menjalani kehidupan yang gemerlap. Namun 6 bulan lalu sebuah kecelakaan mobil merenggut penglihatannya dan tampaknya juga merenggut seluruh jiwanya. Di usianya yang ke-7, Amara harus menerima kenyataan pahit bahwa dunia yang dulu penuh warna, kini hanyalah kegelapan abadi. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar, menolak bertemu siapapun. Ayahnya Pak Bagas adalah seorang pria sukses yang terbiasa memecahkan masalah dengan uang. Ia telah mendatangkan para dokter mata terbaik, terapis, dan bahkan guru privat. Tetapi tak satu pun dapat mengembalikan cahaya di mata Amara atau mengusir kabut kesedihan di hatinya. Sementara itu, ibu Amara sudah lama meninggal dunia. Wanita itu meninggal saat melahirkan Amara. Karena itulah Pak Bagas mencintai putrinya lebih dari segalanya. Tetapi kesibukannya sebagai CEO membuatnya menghabiskan waktu di rumah hanya sebatas sarapan dan makan malam atau lebih sering hanya di akhir pekan. Ketika ia di rumah, ia canggung. Ia hanya tahu cara memberikan hadiah, bukan kehadiran. Mara, ayah sudah belikan piano baru yang seri terbaru. Besok guru musikmu akan datang, kata Pak Bagas suatu malam. Suaranya dipenuhi nada putus asa yang disamarkan. Amara hanya mengangguk pelan menyentuh tepi meja riasnya. Terima kasih, ayah. Di balik kesopanan itu, ada kesepian yang menggerogoti. Ia merindukan hal-hal sederhana seperti melihat langit biru, membaca buku cerita di bawah sinar matahari, atau sekadar menatap wajah ayahnya. Tetapi kini ia hanya ditemani oleh suara langkah pengasuh, desahan AC sentral, dan gema kesunyian yang mencekiknya. Terkadang Amara akan mencoba duduk di kursi kayu berukir di bawah pohon Kamboja besar di halaman depan. Itu adalah usahanya untuk melihat dunia melalui indera lain. Mendengar gemerisik daun, mencium bau tanah basah, merasakan hangatnya matahari di kulit. Suatu sore saat ia sedang duduk diam, tangannya meraba-raba halaman buku berhuruf braille yang sengaja ia letakkan di pangkuan. Ia mendengar suara yang tidak ia kenali. Suara sepatu butut menyeret di jalan aspal di luar tembok pagar tinggi disertai bunyi gemerincing botol dan kaleng yang beradu. Seorang anak laki-laki kurus mengenakan kaos lusuh yang sudah tak jelas warnanya dan celana pendek selutut yang robek di sana-sini, berjalan menyusuri jalan. Namanya Bima. Ia yatim piatu tinggal bersama neneknya yang sakit-sakitan dan setiap hari, ia memulung sampah di sekitar kompleks perumahan mewah. Bima juga berusia 7 tahun. Bima sudah sering melewati rumah mewah dengan pagar tinggi yang selalu tertutup rapat itu. Tetapi ia baru belakangan ini menyadari ada yang berbeda di bawah pohon Kamboja. Di balik pagar besi yang jarang tertutup tirai dedaunan, ada seorang gadis cantik dengan kulit pucat duduk diam. Setiap ia lewat, gadis itu selalu murung. Matanya yang indah tampak kosong, menatap lurus ke kehampaan. Bima memang tidak memiliki banyak hal di dunia. Namun ia memiliki hati yang besar. Rasa iba muncul di dadanya yang kecil. Dibandingkan dengan gadis itu, ia mungkin miskin harta, tetapi ia masih memiliki sepasang mata untuk melihat dunia. Pada hari itu saat Bima lewat, entah dorongan apa yang membuatnya berhenti. Ia menurunkan karung goni berisi barang bekas di samping pagar, membersihkan tangannya yang kotor ke celananya, dan berjalan mendekat ke pagar yang kebetulan agak renggang di salah satu sisinya. Permisi, bisiknya. Amara tersentak. Itu bukan suara pelayan, bukan suara ayahnya. Suara itu terdengar mudah seusia dengannya. Siapa? Tanya Amara. Suaranya sedikit bergetar karena terkejut. Namaku Bima. Aku cuma lewat. Jawab Bima. Merasa bodoh. Kenapa kamu berhenti? Bima ragu sejenak. Aku lihat kamu sedih terus. Air mata Amara tanpa sadar menetes. Hampir tidak ada orang yang mengatakan hal itu padanya. Semua orang hanya bersikap normal. Berpura-pura ia baik-baik saja. Aku tidak bisa melihat. Amara mengaku dengan suara pelan. Ada jeda lama. Bima memandang gadis itu.
Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Akhirnya ia hanya berkata, "Tapi kamu cantik." Amara tersenyum kecil. Itu adalah senyum pertama yang tulus sejak kecelakaan itu. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Amara. "Aku mengumpulkan botol untuk uang," jawab Bima jujur. "Untuk makan dan beli obat nenek." Amara membayangkan kehidupan yang sangat berbeda dari dirinya. "Apakah kamu punya waktu sebentar?" Bima menoleh ke karung di jalan. "Aku harus terus berjalan, tapi besok aku lewat lagi. Jam segini, aku akan menunggumu," kata Amara berpegangan pada harapan baru yang samar. Keesokan harinya, Bima datang dan lusa ia datang lagi. Karena Pak Bagas selalu berangkat kerja pukul pagi dan baru kembali pukul malam, tidak ada yang memperhatikan kunjungan singkat Bima. Pagar rumah mewah itu memang dijaga oleh satpam, tetapi Bima tahu jadwal pergantian shift mereka. Ia selalu masuk melalui pintu kecil samping saat penjaga sedang berpatroli ke sisi lain. Bima dan Amara menemukan bahasa mereka sendiri. Bima tidak pernah merasa iba atau memandang Amara dengan kasihan. Sebaliknya, ia memperlakukannya seperti teman biasa. "Aku bawa ini, Amara. Bunga kembang sepatu. Baunya manis," kata Bima suatu hari meletakkannya di tangan Amara. Amara menyentuhnya, merasakan kelopak yang lembut. "Sepertinya indah." "Terima kasih, Bima." Kadang mereka bermain menjelajah hutan rahasia di taman yang luas. Bima akan membimbing Amara melalui deskripsi suara dan bau. Seperti 2 langkah ke depan ada bau melati. Sekarang belok kiri ada bunyi gemerisik daun yang tinggi. Amara akan tertawa terbahak-bahak setiap kali ia berhasil menyentuh benda yang Bima deskripsikan. "Coba tebak, ini bentuk apa?" tanya Bima. Memberikan sebatang ranting seperti pistol mainan. Jawab Amara. Jarinya telaten meraba. "Bukan, ini tongkat sihir. Sims Salabim." "Aku ubah kesedihanmu jadi tawa," seru Bima dengan semangat yang tulus. Tetapi hadiah terindah dari Bima adalah waktu membacanya. Setiap hari Bima menyempatkan diri membawakan 1 buku dari perpustakaan di desanya yang usang. Meskipun Bima baru berusia 7 tahun dan membaca dengan sedikit terbata-bata, suaranya membawa Amara keluar dari kegelapan. Maka sang putri menemukan seekor naga yang ternyata baik hati dan ia mengajarinya terbang melintasi bintang-bintang. Bima membaca menirukan suara naga yang dalam. Amara duduk bersandar. Matanya yang buta kini seolah melihat galaksi baru. "Lanjutkan, Bima. Jangan berhenti." Dalam beberapa minggu, perubahan pada Amara terlihat jelas. Wajahnya yang dulu selalu muram, kini sering dihiasi senyum lembut. Ia mulai makan dengan baik. Dan yang paling mengejutkan Pak Bagas, ia sering tertawa. Tawa yang renyah dan tulus yang tidak pernah terdengar sejak kecelakaan. "Mara, kamu terlihat jauh lebih baik," kata Pak Bagas saat makan malam. "Terapismu bilang, kamu sudah mulai aktif lagi. Apa yang membuatmu bahagia?" Amara memiringkan kepalanya. "Aku punya teman baru, Ayah." Pak Bagas tersenyum lega. "Oh, itu bagus sekali. Teman sekolahmu yang lama? Siapa namanya?" "Bukan. Dia temanku yang baru ku kenal beberapa hari, Ayah. Dia hanya bermain di taman," jawab Amara samar-samar menyembunyikan identitas Bima. Ia tahu ayahnya tidak akan mengerti. "Suruh dia masuk. Nanti ayah belikan dia hadiah. Permainan atau boneka. Apa saja yang dia mau." Amara menggeleng. "Dia tidak butuh itu, Ayah. Dia hanya ingin berteman denganku." Pak Bagas tidak mendesak lebih jauh. Ia terlalu senang melihat putrinya hidup kembali. Bahkan jika ia harus sedikit curiga dengan teman baru yang misterius ini. Suatu hari Pak Bagas memutuskan untuk bekerja dari rumah. Ada urusan mendesak yang bisa diselesaikan melalui konferensi video tepat pukul 3 sore. Saat ia sedang berjalan menuju dapur untuk mengambil air, ia mendengar tawa riang dari taman. Itu adalah tawa Amara. Ia beringsut ke jendela dan mengintip. Jantungnya mencelos. Di bawah pohon Kamboja, Amara sedang meraba wajah seseorang dengan hati-hati. Lalu ia tertawa dan orang itu adalah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki yang pakaiannya kotor dan berlubang. Rambutnya acak-acakan. Kaki penuh lumpur kering. Seorang anak gembel, pikir Pak Bagas dengan jijik.
Kemarahan membakar wajahnya. Bagaimana mungkin pengawal-pengawalnya membiarkan pemulung masuk ke halaman rumahnya dan bermain dengan putrinya? Itu adalah penghinaan terhadap status dan keamanan mereka. Pak Bagas membuka pintu kaca dengan gebrakan keras yang mengagetkan Amara dan Bima. "Hei, apa yang kamu lakukan di sini?" teriak Pak Bagas. Suaranya menggelegar. Bima langsung berdiri tegak. Matanya yang polos membulat ketakutan. "Aku bermain, Om," jawab Bima. Suaranya bergetar. "Bermain? Pulang. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini bukan tempatmu. Keluarlah dari pekarangan ini sekarang juga." Pak Bagas menunjuk ke arah pagar dengan jari telunjuk yang gemetar. Amara yang terkejut mencoba menenangkan ayahnya. "Ayah, jangan. Dia temanku. Dia tidak berbuat salah." "Diam, Amara. Ayah tidak ingin kamu berteman dengan anak seperti ini. Pergi, nak. Jangan pernah kembali ke sini. Aku akan panggil keamanan jika kamu berani melintas di depan rumah ini lagi," ancam Pak Bagas. Tatapannya tajam, meremehkan, dan penuh penghakiman. Bima tanpa kata-kata mengambil langkah mundur, menundukkan kepalanya dan berlari sekencang mungkin menuju pagar, meninggalkan cerita naga yang belum selesai di pangkuan Amara. Pak Bagas berbalik ke arah Amara. "Dengarkan ayah, kamu adalah putriku. Kamu pantas mendapatkan teman-teman terbaik, anak-anak dari kolega ayah, anak-anak yang bersih, yang berpendidikan. Anak itu, dia hanya seorang pemulung. Dia akan mencuri atau berbohong padamu. Ayah tidak mau kamu berhubungan dengan sampah masyarakat seperti itu." Amara berdiri kaku. Air mata panas mengalir di pipinya yang buta. "Ayah jahat. Ayah tidak tahu. Dia satu-satunya yang mau main denganku. Ayah sudah merebut mataku. Ayah tidak boleh merebut kebahagiaanku." Sejak hari itu, rumah itu kembali sunyi. Bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Tawa Amara menghilang seolah tidak pernah ada. Ia menolak makan dan hanya menghabiskan waktu di tempat tidur. Berbalik dari ayahnya, setiap kali Pak Bagas mencoba berbicara dengannya. Pada minggu ketiga, Amara jatuh sakit. Demam tinggi menyerangnya dan tubuhnya menjadi lemah. Dokter pribadi Pak Bagas tidak dapat menemukan penyebab fisik yang jelas selain stres. Pak Bagas duduk di samping tempat tidur putrinya memegang tangan yang panas. Hatinya hancur. Ia melihat putrinya layu di depan matanya sendiri. Amara tiba-tiba membuka matanya. Meskipun pandangannya masih gelap, suaranya serak dan pelan, tetapi kata-katanya menusuk langsung ke hati Pak Bagas. "Ayah, kenapa ayah melakukannya?" tanya Amara. "Kenapa ayah memisahkanku dari Bima?" Pak Bagas tak bisa menjawab. "Ayah hanya ingin yang terbaik untukmu, nak. Ayah takut dia akan menyakitimu. Dia tidak punya apa-apa." "Justru itu, ayah." Amara membalikkan tangannya, mencengkram tangan ayahnya. "Ayah bilang dia tidak punya apa-apa, tapi dia memberiku segalanya. Dia memberiku waktu, tawa, dan cerita. Dia tidak memandangku sebagai anak buta, tapi sebagai teman. Dia tidak menghakimiku. Tapi ayah menghakiminya hanya karena dia miskin. Ayah, mataku memang buta, tapi hati ayah tidak buta, kan? Kenapa ayah tidak melihat kebaikan dalam dirinya?" Kata-kata itu menghantam Pak Bagas seperti badai. Dia menundukkan kepalanya, menyadari kekejian dan kesombongan dirinya. Iya. Si CEO kaya raya telah meremehkan seseorang hanya berdasarkan penampilan dan kekayaan. Dan harga yang harus ia bayar adalah kesedihan dan penyakit putrinya sendiri. "Maafkan ayah Amara. Ayah terlalu bodoh. Ayah akan memperbaikinya. Ayah janji," bisik Pak Bagas. Air mata seorang CEO mengalir di pipinya. Keesokan harinya, Pak Bagas tidak pergi ke kantor. Ia meminta sopirnya mengantarnya bukan ke kantor pusat perusahaannya, melainkan ke jalan-jalan di sekitar kompleks perumahan mewah. Ia mencari anak laki-laki kurus dengan kaos lusuh dan karung goni. Setelah mencari hampir sepanjang hari, ia menemukan Bima sedang memilah botol kaca di tempat sampah umum yang agak jauh dari rumahnya. Pak Bagas turun dari mobil mengenakan jas mahal yang kontras sekali dengan lingkungan itu. Ia berjalan perlahan menghampiri Bima. Bima mendongak dan terkejut melihat pria yang menghardiknya kini berdiri di depannya. Ia menciut ketakutan.
Pak Bagas berjongkok berhadapan langsung dengan Bima. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat sampah masyarakat melainkan mata yang jujur dan tulus. Bima, kata Pak Bagas suaranya lembut. Saya ayah Amara, saya minta maaf. Bima menatapnya dengan bingung. Saya minta maaf karena telah mengatakan hal-hal buruk kepadamu. Saya egois dan sombong. Amara sakit. Dia merindukanmu. Saya ingin kamu kembali bermain dengannya. Bima mengusap hidungnya dengan punggung tangan yang kotor. Amara sakit, Om. Ya, dia demam tinggi. Karena saya mengusir satu-satunya teman yang ia miliki. Pak Bagas mengeluarkan dompet tebal, tetapi ia menyimpannya kembali. Ia tahu Bima tidak menginginkan uang. Bima, kata Pak Bagas setelah berpikir sejenak. Saya tidak bisa membayar kebaikanmu kepada putriku. Tapi saya ingin memberikanmu sesuatu yang nyata. Saya akan memberikanmu beasiswa penuh. Sekolah di mana saja yang kamu mau sampai kamu lulus kuliah, dan saya akan menanggung biaya pengobatan nenekmu. Sebagai gantinya, tolong jadilah teman Amara lagi. Bima tidak langsung menjawab. Ia menatap ke langit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak perlu memikirkan sampah esok hari. Sebentar lagi ia bisa belajar dan ia bisa membantu neneknya. Dan yang terpenting, ia akan bertemu Amara lagi. Aku akan kembali, Om, kata Bima akhirnya menganggukkan kepala dengan mantap. Aku akan membacakan cerita naga itu sampai selesai. Ketika Bima kembali ke rumah mewah itu, ia tidak lagi menyelinap. Ia disambut dengan hangat oleh Pak Bagas sendiri yang telah menunggu di pintu gerbang. Amara yang terbaring lemah segera bangkit ketika ia mendengar suara langkah yang ia kenali. Pak Bagas mengantarkan Bima ke kamar putrinya, lalu mundur membiarkan mereka berdua. Bima, apa itu kamu? Kamu kembali, seru Amara. Suaranya kembali mengandung kehidupan. Bima mendekat dan memegang tangan Amara. Aku kembali, Amara. Aku akan terus datang. Jangan sakit lagi ya. Bima kemudian mengambil buku braille yang ada di meja nakas Amara. Buku dongeng yang Pak Bagas belikan tetapi tidak pernah dibaca. Bima tidak bisa membaca huruf braille, tetapi ia ingat ceritanya dari buku lusuh miliknya. Amara menyentuh halaman itu. Bima mulai bercerita. Suaranya kecil tapi jelas. Mengisi kamar besar itu dengan keajaiban, tawa, dan persahabatan sejati. Pak Bagas berdiri di luar pintu mendengarkan tawa putrinya yang kembali meledak. Ia akhirnya menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang bisa dilihat oleh mata, tetapi apa yang bisa dirasakan oleh hati. Ia telah menjadi seorang ayah yang buta disilaukan oleh kekayaan dan status. Tetapi kini melalui mata buta putrinya dan hati mulia seorang anak pemulung, ia mulai melihat dunia dengan lebih jelas. Tahun-tahun berlalu, Bima tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan berpendidikan. Beasiswa dari Pak Bagas membuka pintu menuju masa depan yang cerah. Amara meskipun tidak pernah mendapatkan kembali penglihatannya, menemukan jalannya sebagai penulis inspirasional. Keduanya tetap menjadi sahabat terbaik. Pak Bagas tidak pernah lupa pada saat ia harus berjongkok di hadapan seorang anak pemulung untuk memohon pengampunan. Kisah Bima dan Amara menjadi pengingat abadi baginya bahwa hati adalah kompas yang lebih jujur daripada mata. Dan persahabatan sejati tidak mengenal pagar pembatas atau perbedaan status.